warrior! What? 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 Oh! Finally! It's a mystery, but today is a gift. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sisi gelap dari dunia Kung Fu Panda. Meskipun film ini dikenal sebagai kisah yang lucu dan menghibur, ada banyak elemen yang bisa kita telaah lebih dalam dan mungkin menyimpan makna yang lebih rumit. Kita akan mengupas karakter-karakter utama seperti Master Oogway, Po dan Tai Lung dan melihat bagaimana pilihan mereka mencerminkan dilema moral yang lebih besar. Misalnya apa yang sebenarnya mendorong Oogway untuk memilih Po meskipun dia tampak tidak siap. Kita semua mengenalnya sebagai guru bijak yang penuh filosofi, tapi di balik itu ada beberapa keputusan yang bikin kita mikir. Apakah ada alasan lebih dalam di balik keputusan itu, ataukah itu hanya keberuntungan semata? The Dragon Warrior! You will have ears like mine. New record, you monster! Selanjutnya kita akan membahas momen-momen kunci dalam cerita seperti konflik antara Po dan Tai Lung. Bagaimana latar belakang dan pengalaman masa lalu mereka membentuk tindakan mereka di masa kini. Kita juga akan melihat hubungan antar karakter yang seringkali tampak sederhana namun ternyata memiliki banyak lapisan yang bisa kita eksplorasi. Kita akan melihat momen ketika Oogway meninggalkan pengikutnya untuk menghadapi Tai Lung. Apa sih alasan dibalik keputusan yang cukup kontroversial ini? Apakah dia mengutamakan diri sendiri? Dengan menggali teori-teori ini, kita tidak hanya akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang film ini, tetapi juga bisa merefleksikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mari kita mulai perjalanan ini dengan temukan sisi lain dari Kung Fu Panda yang mungkin belum kalian sadari. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal menyelami teori-teori gelap ini. Siapa tahu di balik semua itu ada plot twist yang lebih bikin penasaran dari film horor. Yuk langsung aja kita mulai. Oogway memilih Po yang pecundang. Master Oogway, sang guru bijak di Kung Fu Panda, membuat keputusan yang sangat kontroversial dengan memilih Po, panda yang terlihat tidak berbakat dan cenderung malas. Tapi mari kita gali lebih dalam dan lihat beberapa teori gelap di balik pilihan Oogway ini. Pada saat tradisi pemilihan Dragon Warrior, terlihat Furious Five menunjukkan kehebatannya. Tapi mengapa mereka tidak dipilih oleh Master Oogway? Furious Five meskipun terampil, mereka sudah terjebak dalam ego dan status mereka sebagai pahlawan. Oogway melihat bahwa mereka terlalu percaya diri dan kurang fleksibel. Ketika kita terlalu percaya diri, kita bisa melewatkan peluang untuk belajar dan berkembang. When he walks, the very ground shakes. You will be gone by morning. Are you ready? I was born ready. Jadi dengan memilih Po yang penuh keraguan, Oogway bisa memberikan pelajaran tentang kerendahan hati. Meskipun Furious Five adalah tim yang kuat, mereka seringkali bersaing satu sama lain untuk mendapatkan perhatian dan pujian. Oogway merasa bahwa tim ini tidak akan mampu bekerja sama dengan baik dalam situasi krusial. Oogway sudah merencanakan bahwa Furious Five akan belajar dari Po. Dia tahu bahwa mereka akan menjadi mentor dan dalam prosesnya menemukan nilai dari mengajar dan membimbing. Dalam dunia kungfu, pembelajaran itu tidak hanya tentang teknik, tetapi juga tentang memahami satu sama lain. Oogway melihat potensi yang tidak terlihat di Po. Dia berpikir kalau saya pilih panda yang sudah terlatih, mungkin jalan cerita jadi membosankan. Lebih baik pilih Po yang jelas-jelas tidak bisa kungfu dan suka ngemil. Ini akan jadi tontonan yang menarik. Bayangkan saja pertarungan melawan Tai Lung, tapi di tengah-tengahnya Po tiba-tiba memutuskan untuk makan mie. Oh! Finally! Oogway tahu bahwa Tai Lung sangat kuat dan penuh amarah. Dengan memilih Po yang tampak lemah, dia ingin menciptakan situasi di mana semua orang bisa belajar untuk tidak meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Lagi pula kalau Po berhasil, itu bisa jadi pelajaran berharga. Oogway ingin menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi pahlawan, tidak peduli seberapa pecundangnya mereka. Dengan memilih Po, dia memberi harapan kepada semua yang merasa tidak memiliki bakat. Lalu mereka pun akan berpikir kalau Po si malas dan doyan makan bisa jadi pahlawan, maka kita juga bisa. Siapa sangka kan, seorang panda yang kelelahan hanya naik tangga bisa melindungi dunia.
Out. Skadoosh. Skadoosh. I am the Dragon Warrior. Ogwe juga punya rencana jangka panjang. Dia berpikir kalau Po bisa bertahan dari semua ejekan dan rintangan, dia pasti layak menjadi Dragon Warrior. Ini seperti ujian ketahanan yang terbungkus dalam kisah lucu. Dalam dunia kungfu, kekuatan fisik sangat dihargai. Dengan memilih Po yang tampak tidak berdaya, Ogwe bisa memanfaatkan ketidakpercayaan orang lain untuk mengejutkan mereka. Dengan semua teori ini bisa dibilang keputusan Ogwe untuk memilih Po bukanlah kebodohan, tetapi lebih kepada strategi dan visi yang lebih besar. Jadi bisa jadi di balik semua lelucon dan humor ada pelajaran berharga tentang penerimaan dan keberanian. Ogwe tinggalkan pengikutnya saat menghadapi Tai Lung. Sebelumnya Ogwe memilih Po yang tidak berbakat kungfu dan akan membutuhkan waktu lama untuk melatih seseorang menjadi ahli bela diri. Tapi ketika bencana datang seperti Tai Lung kabur dari penjara, justru Ogwe melepaskan tanggung jawabnya. Hal tersebut sebagai tindakan yang paling buruk sebagai penuntun mereka. Tai Lung will return. It was an accident. There are no accidents. Master. How? I don't know. Dengan meninggalkan Shifu dan Furious Five, Ogwe ingin mendorong mereka untuk menemukan kekuatan dan potensi mereka sendiri. Dalam pandangan ini, Ogwe memilih jalan yang sulit untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih besar bagi pengikutnya. Master Ogwe merasa bahwa dia telah mengajarkan semua yang bisa dia ajarkan kepada Shifu dan Furious Five. Dengan meninggalkan mereka, Master Ogwe ingin menguji sejauh mana mereka bisa berkembang tanpa kehadirannya. Ini adalah cara untuk mengevaluasi seberapa siap mereka untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Ogwe memiliki rencana yang lebih besar untuk Po dan masa depannya. Dengan menghadapi Tai Lung sendirian, dia bisa membuka jalan untuk Po menjadi Dragon Warrior dengan cara yang tidak terduga. Dia merasa bahwa hanya dengan mengalihkan perhatian pada dirinya, Po dapat berlatih dan berkembang tanpa tekanan langsung dari Tai Lung. Through to you is with this. Oh, great. Ogwe tahu bahwa Po belum siap untuk menjadi Dragon Warrior. Dengan meninggalkan Shifu dan Furious Five, dia mengarahkan perhatian ke Po, mendorong Shifu untuk mencari cara untuk melatihnya. Disinilah muncul tantangan, mencari jawaban untuk mengatasi Tai Lung yang tidak hanya memerlukan kekuatan fisik, tetapi juga pemahaman dan pengetahuan yang lebih dalam tentang kungfu. Dengan teori-teori ini kita bisa melihat bahwa keputusan Ogwe untuk meninggalkan pengikutnya saat menghadapi Tai Lung bukan hanya tindakan egois, tetapi bagian dari rencana yang lebih besar. Ini adalah pelajaran tentang pertumbuhan tanggung jawab dan memahami bahwa terkadang kita harus berjalan sendiri untuk menemukan kekuatan kita. Dalam konteks ini, Po bukan hanya panda yang belum terlatih, tetapi juga simbol harapan dan potensi yang belum tersadari. Ogwe menyegel temannya dibanding membuat perundingan. Ogwe merasa terancam oleh kekuatan yang dimiliki Kai. Meskipun mereka berdua berasal dari latar belakang yang sama, Ogwe menyadari bahwa Kai memiliki potensi untuk menjadi jauh lebih kuat dan ingin merebut posisi Ogwe. Dalam pandangan ini, keputusan untuk menyegel Kai bukan hanya untuk mencegah kejahatan, tetapi juga untuk mempertahankan status dan kekuasaan Ogwe sendiri. Ogwe bisa saja merasa bahwa Kai sudah melenceng dari jalan yang benar dan bahwa tidak ada lagi yang bisa diajarkan kepada muridnya itu. Namun dengan cara ini, Ogwe melewatkan kesempatan untuk membantu Kai menemukan kembali jalan yang benar melalui pembelajaran bersama. Ada kemungkinan bahwa Ogwe memiliki keterikatan emosional yang kuat terhadap Kai. Dia merasa bahwa jika mereka belajar bersama, Kai akan terpengaruh oleh kasih sayangnya dan bisa kembali ke jalan yang benar. Namun ketakutannya akan kehilangan kontrol atas situasi ini bisa jadi menjadi alasan Ogwe memilih untuk menyegel Kai daripada beresiko membiarkan Kai mendekatinya. Ogwe melihat bahwa dengan mengizinkan Kai untuk belajar bersama dengan ras panda, ada resiko bahwa pengetahuan dan teknik kungfu yang seharusnya dilindungi akan disalahgunakan. Dalam hal ini, keputusan Ogwe untuk menyegel Kai bisa dilihat sebagai upaya untuk melindungi warisan kungfu panda dari penyalahgunaan. Kai, old friend. Master Ogwe. That what could be given could also be taken. Battle shook the earth until finally.
Ada kemungkinan bahwa Ogway sudah mengetahui bahwa Kai adalah hasil dari hubungan yang rumit di masa lalu. Mungkin ada kenangan buruk atau pengkhianatan yang membuat Ogway merasa bahwa tidak mungkin ada solusi yang baik jika mereka belajar bersama. Dengan menyegel Kai, Ogway bisa mencoba menghindari rasa sakit yang ditimbulkan oleh masa lalu. Dalam konteks ini, keputusan Ogway untuk menyegel Kai bukan hanya langkah defensif, tetapi juga mencerminkan ketakutan dan kekhawatiran yang lebih dalam tentang kekuasaan, warisan, dan hubungan pribadi. Meskipun belajar bersama bisa menjadi solusi yang lebih konstruktif, Ogway memilih jalur yang lebih ekstrim untuk menjaga stabilitas dan kekuasaan dalam dunia kungfu panda. Kita telah membahas beberapa keputusan kontroversial dari Master Ogway, mulai dari memilih Po yang tampak tidak berpotensi hingga mengabaikan Furious Five yang jelas-jelas siap bertarung. Keputusan-keputusan ini membuka banyak pertanyaan tentang motivasi dan tujuan Ogway sebagai guru. Pertama, memilih Po bisa jadi mencerminkan keyakinan Ogway bahwa potensi sejati tidak terlalu terlihat. Meskipun Po tampak sebagai pecundang, Ogway mungkin melihat sesuatu yang lebih dalam dari dirinya, yaitu kemampuan untuk bangkit di saat-saat sulit. Kemudian keputusan Ogway untuk meninggalkan pengikutnya saat menghadapi Tai Lung bisa dilihat sebagai bentuk kepercayaan. Dia mungkin ingin memberi mereka kesempatan untuk belajar dan berkembang. Meskipun itu berarti mereka harus menghadapi bahaya tanpa bimbingan langsung. Ini menunjukkan filosofi bahwa kadang-kadang kita harus menghadapi tantangan sendiri untuk benar-benar belajar. Terakhir, menyegel Kai menunjukkan pendekatan Ogway yang lebih radikal. Alih-alih mencoba membawa kembali muridnya yang sudah terjerumus ke sisi gelap, Ogway memilih untuk melindungi kungfu panda dan menghindari resiko lebih lanjut. Ini bisa diartikan sebagai tindakan pencegahan yang ekstrim demi menjaga keseimbangan dan keamanan. Secara keseluruhan, pilihan-pilihan Ogway menggambarkan betapa kompleksnya seorang guru dan betapa sulitnya mengambil keputusan yang tepat. Jika kalian memiliki pendapat atau teori lain tentang Ogway dan keputusan-keputusan ini, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kita bisa terus membahas teori-teori menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.